Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra dengan NIM 401221133. Saya dari Prodi Hukum, jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia secara serius dan sistematis yang mengakibatkan penderitaan mendalam bagi individu maupun kelompok. Pelanggaran ini biasanya melibatkan tindakan kekerasan, penyiksaan, pembunuhan, atau tindakan lain yang melanggar martabat manusia. Bentuk pelanggaran ini sering terjadi dalam suatu konflik bersenjata maupun lainnya. Ciri-ciri pelanggaran HAM berat. Yang pertama, sistematis. Pelanggaran HAM berat dilakukan dengan pola dan rencana tertentu, biasanya oleh negara atau organisasi yang berkuasa. Yang kedua, berlaku secara luas. Pelanggaran HAM berat menimpa banyak orang atau komunitas, seringkali melibatkan kelompok minoritas atau negara. Yang ketiga, tindakan kekerasan yang parah. Pada pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan tindakan lainnya yang melanggar hak hidup dan keamanan seseorang. Dan yang terakhir, pengabaian prosedur hukum. Seringkali korban pelanggaran HAM berat tidak mendapatkan hak hukum yang layak atau di mata hukum ia diabaikan. Contoh-contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama ada genosida. Genosida adalah pembantaian atau pemusnahan suatu kelompok secara massal, baik etnis, agama, atau kelompok tertentu lainnya. Contohnya genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar ataupun pada konflik Israel-Palestina. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan tidak manusiawi yang dilakukan secara sistematis, termasuk penyiksaan, perbudakan, pemindahan paksa, dan penghilangan paksa. Yang ketiga adalah kejahatan perang. Pada kejahatan perang, tindakan kekerasan yang dilakukan selama konflik bersenjata yang melanggar hukum perang internasional seperti pembantaian warga sipil dan penyerangan terhadap pihak netral. Yang keempat adalah agresi. Agresi adalah serangan oleh suatu negara terhadap negara lain tanpa alasan yang sah, yang melanggar kedaulatan dan hak negara tersebut. Lanjut. Contoh kasus pelanggaran HAM berat di dunia. Yang pertama adalah Holocaust, pemusnahan sistematis terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi yang rezim Nazi lakukan selama Perang Dunia Kedua.
Yang kedua, genosida Rwanda tahun 1994. Pembantaian terhadap suku Tutsi dan suku moderat Hutu oleh ekstremis Hutu. Yang ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan di Bosnia tahun 1992 sampai 1995. Pembantaian dan penganiayaan terhadap warga Bosnia Muslim oleh pasukan Serbia Bosnia. Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama adalah pembantaian tahun 65 sampai 66. Pada kasus ini, pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap komunis atau diduga terkait PKI. Ini biasanya disebut tragedi pembasmian pasca pemberontakan G30S PKI. Yang kedua adalah Petrus. Petrus di sini terjadi pada zaman Soeharto, di mana sebagian orang yang dianggap melanggar kedaulatan negara akan ditembak oleh suatu penembak misterius. Yang ketiga adalah kasus Timor Timur tahun 75 sampai 99. Pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan dan penghilangan paksa terjadi selama konflik di Timor Timur sebelum kemerdekaan. Dampak dari pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah trauma psikologis. Pada pelanggaran HAM berat, tentu saja trauma psikologis menjadi hal yang utama pada saat terjadinya pelanggaran HAM berat. Yang kedua, kehancuran ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah pembentukan generasi terputus. Upaya pelanggaran HAM berat ini adalah, yang pertama adalah pengadilan internasional, yang kedua adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang ketiga adalah perlindungan HAM dalam hukum nasional maupun internasional. Yang keempat adalah kompensasi bagi korban. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.